sosial dan model studi etik. Metode inquiry sosial merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam menjawab suatu hipotesis. Dalam strategi pembelajaran inquiry sosial berasumsi bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini pastilah memiliki dorongan untuk menemukan diri pengetahuannya karena rasa ingin tahu mereka terhadap lingkungan sekitar. Tujuan dari penggunaan pembelajaran model inquiry sosial ialah untuk menumbuh kembangkan rasa serta kemampuan intelektual melalui proses berpikir secara kritis. Karena dalam pembelajaran ini setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk belajar sendiri dan menganalisis suatu hipotesa secara mandiri. Oleh sebab itu, secara tidak langsung, peserta didik telah dididik menjadi seorang ilmuwan sejak dini. Yang berikutnya ialah karakteristik model inquiry sosial. Karakteristik model inquiry sosial terdiri dari 3. Yang pertama ada rumusan hipotesis, yang kedua adanya aspek masalah sosial, yang ketiga adanya penggunaan fakta. Adanya rumusan hipotesis digunakan sebagai fokus utama dalam pembelajaran inquiry. Yang kedua, adanya penggunaan aspek masalah sosial dijadikan sebagai sarana yang sangat penting karena dianggap dapat memunculkan diskusi di dalam kelas. Yang ketiga, adanya penggunaan fakta dijadikan sebagai uji hipotesis berdasarkan fakta serta keadaan lingkungan sekitar. Berikutnya ialah prinsip dalam metode inquiry. Prinsip dalam metode inquiry terdiri dari 5 aspek ini terdiri dari aspek keterbukaan, aspek belajar untuk berpikir, prinsip bertanya, prinsip interaksi serta berorientasi pada pengembangan intelektual. Prinsip keterbukaan maksudnya setiap peserta didik diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu informasi serta menganalisis hipotesa secara mandiri berdasarkan kemampuan intelektual peserta didik dan kemampuan daya pikir peserta didik. Yang berikutnya ialah aspek belajar untuk berpikir. Dalam hal ini, peserta didik tidak hanya belajar serta-merta mengenai penghafalan materi, tetapi belajar ialah suatu proses berpikir atau learning how is to think. Yang berikutnya ialah prinsip bertanya. Dalam hal ini, aspek bertanya sangat penting karena guru berperan sebagai seorang penanya. Karena dalam pembelajaran, suatu jawaban yang dihasilkan oleh peserta didik merupakan hasil dari proses berpikir peserta didik secara terbuka dan kritis. Kemudian, prinsip interaksi. Maksud dari prinsip interaksi, guru tidak hanya serta-merta dijadikan sebagai sumber belajar, tetapi guru juga dijadikan sebagai orang yang mengatur lingkungan tempat belajar. Maksudnya, kondisi keadaan peserta didik dan faktor mereka belajar di lingkungan tempat mereka belajar, yaitu lingkungan sekitar. Yang berikutnya ialah berorientasi pada pengembangan intelektual. Keberhasilan metode inquiry ini didasarkan pada keberhasilan peserta didik untuk menemukan suatu gagasan baru. Langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran inquiry sosial ada 6 langkah. Tahap orientasi, tahap hipotesis, tahap definisi, tahap eksplorasi, tahap pengumpulan fakta, dan tahap generalisasi. Tahap orientasi maksudnya peserta didik diberikan kesempatan serta diberikan pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan rasa kepekaan terhadap masalah sosial. Tahap hipotesis, tahap mengklasifikasikan, mengolah, serta mencari hipotesis paling mungkin dan sejauh mungkin yang kita butuhkan. Tahap definisi, tahap mengklasifikasikan serta mengelompokkan suatu masalah sosial yang sesuai dengan topik pembelajaran. Tahap eksplorasi, tahap pengkajian hipotesis secara jelas dan secara detail.
tahap pengumpulan fakta, tahap yang digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta dan bukti untuk mendukung adanya hipotesis. Yang terakhir ialah tahap generalisasi, tahap di mana kita menarik kesimpulan atas suatu permasalahan yang sedang kita cari solusinya. Sekian dari tahap metode inquiry sosial. Yang berikutnya ialah model studi etnik. Model studi etnik merupakan suatu rangkaian pembelajaran dengan cara menumbuh kembangkan pengetahuan mengenai suatu etnik atau ras tertentu. Strategi dalam mengajar menggunakan model studi etnik ialah dengan model pembelajaran kooperatif dan dengan model inquiry sosial. Dengan pembelajaran kooperatif, peserta didik dibagi atas beberapa kelompok serta digunakan untuk meningkatkan keterampilan dalam kelompok tersebut. Yang berikutnya ialah strategi dalam inquiry. Strategi dalam inquiry ini dimaksudkan untuk menambahkan serta mencari nilai-nilai sosial yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Tujuan penggunaan model studi etnik ialah untuk menumbuh kembangkan serta menambah pengetahuan peserta didik mengenai suatu ras, kelompok, atau etnik. Mengingat negara Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki ragam suku, budaya, bahasa, dan segala keragaman perbedaannya. Nah, struktur konsep model studi etnik. Struktur model konsep studi etnik terdapat 4. Suku itu alami dan akan mengalami perubahan. Suku itu memiliki sistem nilai dan kepercayaan. Suku memiliki konsep kebudayaan yang internal. Suku itu memiliki persamaan serta perbedaan dengan suku lainnya. Penerapan strategi mengajar menggunakan model studi etnik. Beberapa contoh yang dapat saya ungkapkan di sini yaitu pada pembelajaran matematika serta pada pembelajaran olahraga. Pada pembelajaran matematika, siswa dapat mempelajari konsep waktu dan ruang. Contohnya, mempelajari bagaimana sejarah suku tertentu dapat menghitung musim, menentukan kalender seperti pada suku Jawa, suku Batak, atau bangsa Arab atau bangsa Cina. Kemudian pada pembelajaran olahraga, siswa dapat mempelajari perbedaan bela diri dari berbagai suku, bagaimana cara berlari, dan bagaimana cara berburu, serta hal lainnya. Sekian dari saya atas pemaparan model studi etnik serta model inquiry sosial yang sering digunakan dalam pembelajaran. Apabila ada salah kata serta ucapan yang tidak berkenan, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.